Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaskia Azana Sailan dengan NIM 125241050. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban studi kasus dari laba semu kerugi nyata studi kasus PT Garuda Indonesia 2018 sebagai anatomi komprehensif profesi akuntan publik di Indonesia. Di sini nomor 1, 3 pilar utama dalam ekosistem audit Indonesia. 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran dan fungsi OJK adalah lembaga negara independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Lalu menetapkan standar pelaporan bagi entitas di bawah pengawasannya, misalnya peraturan OJK tentang laporan tahunan, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran regulasi pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan dan pengurusnya. Sanksi OJK, denda sebesar 100 juta rupiah karena melanggar peraturan pelaporan, dan perintah tertulis untuk menyajikan kembali laporan keuangan 2018 serta melakukan paparan publik selambat-lambatnya 14 hari setelah surat sanksi ditetapkan. BI juga menjatuhkan denda tambahan sebesar 250 juta dan denda sebesar 100 juta rupiah untuk setiap anggota direksi, ditambah denda kolektif sebesar 100 juta rupiah bagi seluruh anggota direksi dan dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan. Kedua, ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK). Peran dan fungsinya. P2PK adalah unit setingkat eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan, terutama akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP). P2PK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pembekuan dan pencabutan izin praktik. Sanksi P2PK kepada AP Kasner Sirumapea adalah pembekuan izin praktik sebagai akuntan publik selama 12 bulan karena kelalaian berat dan kegagalan mematuhi SPAP, dan juga kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, yaitu peringatan tertulis. Dan yang paling penting adalah kewajiban untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu (SPM) KAP dan meminta upaya perbaikan tersebut ditelaah oleh afiliasi internasionalnya. 3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Peran dan fungsinya. IAPI adalah satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. IAPI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, sering disebut Ujian CPA Indonesia, menyediakan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), dan menyusun serta menerbitkan standar profesional akuntan publik (SPAP), menetapkan dan menyusun kode etik profesi akuntan publik dan standar audit SA di Indonesia. Sanksi IAPI. IAPI akan menindaklanjuti dengan sanksi etik bagi apa yang melanggar kode etik profesi, seperti sanksi skorsing atau sanksi disiplin lainnya kepada anggota yang terbukti tidak independen atau tidak profesional. Tindakan IAPI memastikan integritas dan etika profesi tetap terjaga. Lalu, nomor 2. 3 pelanggaran spesifik standar auditing dalam kasus PT Garuda Indonesia 2018. Pelanggaran standar umum, kualitas pribadi auditor. Auditor gagal mempertahankan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional yang memadai sepanjang audit. Skeptisisme profesional menuntut auditor untuk bersikap hati-hati dan kritis terhadap bukti audit. Penerimaan auditor atas pengakuan pendapatan dari Mahata tanpa bukti dan telaah yang memadai merupakan bentuk kelalaian yang mendalam. 2. Pelanggaran standar pekerjaan lapangan, pelaksanaan audit di lapangan. Auditor belum memperoleh bukti yang cukup mengenai substansi transaksi Mahata, terutama terkait kepastian penagihannya, mengingat belum ada pembayaran yang diterima sama sekali. Besarnya nilai transaksi Mahata yaitu 239,90 juta US dollar tidak hanya material tetapi juga menentukan hasil akhir. Angka ini cukup untuk menghapus potensi kerugian lebih dari
240 juta US dan menciptakan sedikit laba. 3. Pelanggaran standar pelaporan hasil audit. Penetapan dari Mahata belum benar-benar dihasilkan dan penagihannya belum dapat dipastikan secara memadai, namun telah diakui sepenuhnya. Penyajian kembali laporan keuangan yang kemudian dilakukan yang membalikan entry tersebut dan menunjukkan kerugian besar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa laporan awal tersebut salah secara fundamental. Ketiga, ada kegagalan sistematik versus individual. Runtuhnya sistem pengendalian mutu terjadi karena sanksi yang dijatuhkan tidak hanya kepada individu partner, tetapi juga kepada firma audit secara keseluruhan, menunjukkan adanya sistematik. Pengendalian mutu sendiri adalah metode yang digunakan oleh sebuah KAP untuk memastikan bahwa firma tersebut memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak lain. Hasil pemeriksaan P2PK menemukan bahwa KAP Tanubrata et al. Telah gagal menerapkan sistem pengendalian mutunya secara optimal, khususnya terkait elemen konsultasi, untuk isu-isu yang kompleks dan kontroversial. Kegagalan yang berkaitan dengan elemen pelaksanaan perikatan, contohnya seperti transaksi Mahata, adalah contoh sempurna dari isu beresiko tinggi, tidak biasa dan memerlukan pertimbangan profesional mendalam, yang seharusnya secara otomatis memicu prosedur konsultasi wajib dengan partner teknis internal atau bahkan ahli eksternal. Terakhir ada kelemahan elemen tanggung jawab, yaitu keputusan regulator untuk tidak hanya menghukum individu tetapi juga memaksa adanya audit. Audit dilakukan oleh manusia yang bisa membuat kesalahan atau mengalami penurunan daya kritis. Kasus Garuda menunjukkan apa yang terjadi ketika baik auditor individu maupun jaring pengaman firma gagal berfungsi. Terakhir, nomor 4, peran Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam ekosistem akuntabilitas. Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit adalah menolak menandatangani laporan keuangan. Auditor eksternal yang seharusnya menjadi pemeriksa independen terhadap manajemen telah gagal dalam tugasnya. Namun, bagian lain dari ekosistem yaitu Dewan Komisaris yang independen berfungsi dengan benar. Mereka menjalankan peran yang seharusnya juga dilakukan oleh auditor, yaitu menantang praktik akuntansi agresif yang diterapkan oleh manajemen. Kasus Garuda menunjukkan apa yang terjadi ketika satu pilar akuntabilitas runtuh, tetapi pilar lainnya berdiri kokoh, mencegah kesalahan penyajian tersebut lolos tanpa tantangan. Kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya hubungan antara auditor dengan komite audit dan dewan komisaris. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.